Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati dengan NIM 2109025000002, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Sahade SPD MPD karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang dengan judul membuat format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu, yang dimana ada beberapa pokok bahasan, yaitu buku jurnal umum yang terbagi menjadi 4, yaitu pengertian jurnal umum, tujuan jurnal umum, contoh jurnal umum, dan fungsi jurnal umum. Yang kedua yaitu buku besar, yang dimana dalam buku besar ini terbagi menjadi 3, yaitu pengertian buku besar, fungsi buku besar, dan bentuk buku besar. Dan materi ketiga yaitu buku besar pembantu, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian buku besar pembantu, macam-macam buku besar pembantu, manfaat buku besar pembantu, sumber pencatatan buku besar pembantu, dan contoh daftar saldo buku besar pembantu. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu buku jurnal umum. Pengertian buku jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan yang muncul dalam periode tertentu. Jurnal umum menjadi sebuah buku harian yang digunakan perusahaan yang berisi catatan secara keseluruhan transaksi yang telah terjadi. Yang kedua yaitu tujuan jurnal umum. Tujuan jurnal umum adalah untuk melakukan pengidentifikasian, penilaian, serta pencatatan pengaruh ekonomi yang ditimbulkan dari berbagai transaksi keuangan. Dan materi ketiga yaitu contoh jurnal umum. Pada jurnal umum di bawah terdapat 6 kolom, yakni tanggal, nomor bukti, kolom rekening atau keterangan, kolom referensi atau biasa disebut dengan ref, kolom debit, dan kolom kredit. Pada kolom tanggal diisi dengan waktu terjadinya sebuah transaksi keuangan. Kolom nomor bukti, kolom ini diisikan dengan nomor bukti dari transaksi keuangan yang diperoleh berdasarkan transaksi yang dilakukan perusahaan. Kolom rekening atau keterangan, pada kolom ini diisi dengan nama rekening yang ada dalam transaksi tersebut. Nomor ref atau referensi, kolom ini diisi dengan nomor akun atau kode akun yang sesuai dengan nama akun yang ada pada kolom rekening atau akun. Pada kolom referensi ini hanya boleh diisi jika telah dilakukan proses pengisian pada buku besar. Kemudian kolom debit. Kolom debit ini diisi dengan jumlah saldo dari akun yang debit. Dan terakhir yaitu kolom kredit, kolom yang diisi dengan jumlah saldo dari akun yang dikredit. Kemudian fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 fungsi, yakni fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatika. Berikut penjelasan dari kelima fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi historis. Pada fungsi ini, jurnal umum dapat digunakan sebagai sebuah catatan yang mencatat secara keseluruhan bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Jurnal umum merupakan media yang digunakan untuk mencatat secara terperinci transaksi keuangan yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Fungsi dari jurnal umum adalah untuk menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus di debit maupun di kredit. Keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan perintah memposting buku besar, baik yang di debit maupun yang di kredit sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal. Yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi informatika. Fungsi dari jurnal umum yang terakhir adalah memberikan keterangan terkait kegiatan transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan gamblang. Kemudian materi selanjutnya yaitu buku besar. Yang pertama, pengertian buku besar.
Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengiktisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Kemudian fungsi buku besar. Dalam sebuah perusahaan harus memiliki buku besar karena fungsinya sangat penting. Buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari jumlahnya besar sampai kecil. Kemudian bentuk buku besar. Bentuk buku besar ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bentuk T. Bentuk T buku besar akuntansi ialah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri akan menunjukkan debit dan sebelah kanan akan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Yang kedua yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro buku besar akuntansi merupakan buku besar yang biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Yang ketiga yaitu bentuk stafel. Bentuk stafel berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi ialah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Dan yang keempat yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk stafel berkolom saldo rangkap dalam buku besar akuntansi ialah bentuk buku yang hampir sama dengan buku kolom saldo tunggal, hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Dan materi selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Yang pertama yaitu pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian utang dan piutang. Selanjutnya yaitu macam-macam buku besar pembantu. Buku besar pembantu pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan. Yang pertama yaitu buku besar pembantu utang. Buku pembantu ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat perubahan utang kepada kreditor secara individu atau khusus. Yang kedua yaitu buku besar pembantu piutang. Sama halnya dengan buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang ini merupakan tempat khusus untuk mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada perusahaan atau debitur secara individual atau perusahaan tertentu saja. Dan yang ketiga yaitu buku besar pembantu persediaan. Selanjutnya yaitu manfaat buku besar pembantu. Manfaat dari penyusunan buku besar pembantu diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Yang kedua yaitu ketelitian dalam pembuku besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakan pembagian tugas. Dan yang keempat, bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu sumber pencatatan buku besar pembantu. Bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan utang dan piutang perusahaan akan melalui prosedur sebagai berikut hingga sampai kepada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Yang pertama yaitu dicatat dalam bentuk jurnal untuk dibukukan ke dalam buku besar, baik setiap pos jurnal secara individual maupun secara kolektif. Yang kedua, setelah diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah dicatat ke dalam buku pembantu. Yang selanjutnya pada tiap akhir periode tertentu akan dibuatkan daftar saldo masing-masing.
jenis buku pembantu tersebut, yaitu daftar saldo utang dari buku besar pembantu utang dan daftar saldo piutang dari buku besar pembantu piutang perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh daftar saldo buku besar pembantu. Jumlah daftar saldo baik hutang maupun piutang seharusnya sama dengan akun utang dan piutang yang ada di kolom buku besar umum. Apabila terdapat perbedaan jumlah, artinya terdapat kesalahan pencatatan. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, bisa dilakukan atau menggunakan jurnal koreksi. Dapat kita lihat gambar yang ada di samping. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.